Oke, kita langsung saja ya. Nanti teman-teman yang baru datang atau baru gabung bisa langsung membuka, nanti diikuti dari awal sampai akhir ya. Oke, kita langsung masuk ke instalasi ya. Nah, kemarin kita sudah bagikan untuk softwarenya ya. Ini selamat datang Mas Tinggal ya. Nah, ini untuk softwarenya nanti teman-teman silahkan download di Google Drive yang sudah saya share di minggu kemarin ya. Kemudian nanti silahkan Anda install MySQL Connector Net 6.25. Nah, ini fungsi dari MySQL Connector ini untuk menghubungkan atau mengintegrasikan antara VB.NET dengan database-nya ya. Kemudian untuk install report kita menggunakan yang 8.5 ya, membuat laporannya menggunakan install report. Kemudian untuk install database-nya menggunakan SAM versi terbaru. Nah, nanti Anda juga bisa ya browsing-browsing di internet. Kalau di Google Drive tidak bisa di-download ya, teman-teman langsung juga download di webnya juga tidak masalah ya. Nah, kemudian teman-teman silahkan membuat database-nya ya. Nah, database-nya silahkan Anda buat. Kita membuat database-nya satu-satu dulu ya. Jadi tabelnya kita buat satu-satu. Yang pertama, Anda membuat database dengan nama DB komputer toko ya. Boleh nanti DB komputer toko diganti DB persediaan barang juga tidak masalah. Tetapi nanti pada waktu Anda mau mengganti database ya di koneksinya, teman-teman juga harus merubahnya ya sesuai dengan nama database yang Anda buat ya. Nah, karena berhubung di sini itu saya membuat database dengan nama DB komputer toko, nah berarti nanti untuk koneksinya atau untuk SQL-nya yang menghubungkan antara database Anda dengan program VB.NET itu nanti juga harus dirubah dengan nama DB underscore komputer toko, dirubah menjadi DB persediaan gitu ya. Jadi untuk nama sih tidak bermasalah ya teman-teman ya, mau bikin database namanya apa itu bebas. Tetapi harus disesuaikan di contoh codingnya. Nah, kemudian yang kedua silahkan nanti Anda buat tabelnya ya. Untuk tabelnya yang pertama yang perlu dibuat yang pertama adalah tabel petugas ya. Nah, tabel petugas dengan file name-nya yaitu ada ID petugas, nama, jabatan sama password ya. Kemudian nanti teman-teman bisa diisikan ya untuk ID petugasnya berapa, nama siapa, jabatan siapa ya, passwordnya apa supaya nanti pada waktu teman-teman mau mencoba ya, mencoba untuk login di dalam aplikasi Anda, nanti bisa langsung masuk ya. Jadi intinya pada waktu membuat login ya, nanti membuat login itu harus terdaftar di dalam database-nya. Dalam database-nya. Oke, kemudian kita membuat aplikasinya ya. Setelah membuat database, kita membuat aplikasi persediaan ya. Dengan cara mengaktifkan program Visual Basic.NET, kemudian bisa klik menu file new project, ketik PR persediaan. Ini biasa ya teman-teman kalau mau praktek di depannya ini ada PR. PR ini berarti singkatan dari project. Kalau tabel berarti T apa gitu ya. Berarti tabel persediaan, T persediaan kayak gitu. Database juga sama, DB underscore apa. Nah, berarti menandakan kalau file name tersebut adalah berupa database. Nah, kemudian teman-teman nanti silahkan membuat form login seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman yang sudah familiar dengan VB6 ya, sama ya teman-teman ya. Jadi VB.NET itu pengembangan dari VB6 ya teman-teman. Nah, jadi silahkan nanti dibuat formnya, desainannya seperti ini. Kemudian nanti silahkan teman-teman mengisikan codingnya ini ya. Ini yang pertama ada import mysql.data mysql client. Ini akan aktif jika database ya.
aplikasi pendukungnya sudah terinstall ya. Kalau belum terinstall nanti pasti ini ada tanda warna merah bagian bawah gini ya. Jadi menandakan kalau prosedur ini enggak aktif ya, karena belum terinstall aplikasi pendukungnya. Jadi teman-teman harus install dulu. Jadi tahap yang awal tadi yang di sini ini harus terinstall semua dulu ya teman-teman ya. Kalau belum terinstall nanti nggak bakal bisa dijalankan codingnya. Nah, kecuali kalau yang Crystal Report diinstal belakangan tidak masalah sebelum Anda membuat laporan ya, boleh ya. Tapi yang ketiga ini dari aplikasi wp.net, MySQL Connector ini sama install database ini harus diinstal dulu. Nah, oke kita masuk ya. Anda silahkan buat ini nanti formnya dasarnya seperti ini. Kemudian di sini untuk namanya ya, kode ya, ini namanya di sini. Name-nya adalah ed ID petugas ya, menyesuaikan dengan yang ini. Kemudian yang ini berarti text box yang password, berarti nanti silakan diisi dengan nama ed password ya, sesuaikan dengan ini. Nah, tetapi kalau teman-teman nanti mau mengganti nama beda dengan yang ada di sini, silahkan nanti disesuaikan ya. Silahkan bebas ya. Saya tidak akan membatasi teman-teman harus sama dengan ini, tidak ya. Beda lebih bagus. Jadi nanti ke depan kalau ada error-errornya itu teman-teman bisa mengatasi sendiri. Oh, kalau saya membuat nama ini berbeda dengan ID petugas, berarti di sana juga harus diganti gitu ya. Nah, boleh ya teman-teman ya. Nah, kalau alangkah baiknya biar sama dengan saya, nanti ke depan kalau ada masalah itu Anda tanya ke saya juga paham. Nah, silahkan disesuaikan ya. Disesuaikan. Tetapi saya tidak membatasi, boleh beda ya. Nah, tetapi kalau ada kesalahan konsekuensi tanggung sendiri ya. Nih ya. Oke, kemudian nanti silakan Anda buat ini BT login klik. Nah, nanti isinya ini ya, teman-teman ya. Nah, ini select bintang from petugas. Petugas ini adalah nama tabel ya. Nama tabelnya. Jadi kalau tabel yang di atas tadi belum Anda buat, otomatis untuk projectnya Anda jalankan, otomatis nanti akan error ya. Tidak akan bisa menyeleksi ke tabel petugasnya karena nama petugas ini belum diinputkan atau belum dibuat. Kemudian ini juga sama ya teman-teman ya. ID petugas. Ini ID petugasnya adalah field yang ada di dalam tabel petugas ya. Nah, kalau yang ID petugas ini berarti kalau ada kata id, nah berarti di sini menandakan kalau di dalam formnya ya, di dalam projectnya. Kalau ini berada di dalam sisi database. Jadi teman-teman, kenapa kok di dalam pembuatan identitas name itu kita harus memberikan inisial di depannya. Nah, supaya pada waktu kita nanti mau mengisikan coding di sini kita tidak gagal paham. Oh, kalau sama-sama ID petugas, kemudian yang ada di tabel juga ID petugas, nanti dia bingung ya. Nah, sistemnya bingung, orangnya juga bingung, ya, nanti jadi kacau ya, tidak bisa dijalankan nanti malahan ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman harus memberikan inisial ya. Nah, contohnya kalau petugas ini kan tabel ya. Kalau saran saya nanti kasih embel-embel depannya adalah TB petugas. Sama seperti teman-teman yang sudah pernah diajarkan sama Pak Koirur yang di Stekom 605 ya. Mas Tinggal ini mungkin masih paham ya dengan aplikasi yang pernah diajarkan oleh Pak Koirur ya. Di depannya pasti ada inisial. Contohnya kita mau bikin tabel persediaan, bikin tabel barang gitu ya. TB barang itu berarti tabel barang. Kemudian ada juga nanti name-nya atau file name-nya yang untuk tabel barang, contoh kode barang. Nanti pasti di depannya dikasih TXT kode barang atau TXT nama barang, TXT jual, TXT beli. Nah, TXT itu berarti identitas text box ya. Kalau ED berarti edit combo box ya kalau nggak salah ya. Nah, biasanya kalau combo box berarti disingkat CMB gitu ya. Jadi itu adalah inisial supaya kita pada waktu memberikan coding ya, memberikan coding di
dalam project tersebut kita bisa memahami, oh ini letak kesalahannya posisinya di ED. Nah, ED ini itu di mana? Oh, berarti berada pada project. Oh. Kemudian kalau kita masuk ke TB apa gitu ya, berarti masuknya ke tabel database. Jadi teman-teman bisa memahami ya di mana letak kesalahan dari program tersebut. Nah, ini sangat penting ya. Jadi teman-teman harus dipahami, untuk penamaan ini harus Anda beri identitas seperti itu. Nah, kemudian nanti di sini bedanya yang ini ya, ini privat sub, ed password, key password dan lain-lain. Ini berarti Anda tanpa harus ngetik, sudah ada di programnya ya, di aplikasinya yang di sini. Yang ngetik Anda tinggal di sini tok ya. Ed password key press gitu ya. Nah, untuk yang di sini ya, privat sub isi combo kurung buka kurung tutup, ini berarti adalah prosedur ya. Prosedur variabel. Jadi intinya untuk menyingkat coding tersebut, jika sewaktu-waktu prosedur ini akan digunakan di tempat lain. Contohnya yang di sini ya. Ini ada privat sub form login load ya. Berarti di sini pada tombol form pada project form login ya, di prosedur load ya. Nah, di sini akan ditambahkan variabel kosong kurung buka kurung tutup sama isi combo kurung buka kurung tutup. Berarti form login load ini nanti pada waktu dijalankan dia akan mengambil variabel kosong ya. Variabel kosong itu di mana? Berarti variabel kosong berarti yang ada di sini ya. Nah, otomatis akan kosong blank. Nah, ini. Dia manggil ini. Kemudian yang di sini tadi ada variabel isi combo ya. Berarti pada waktu dijalankan otomatis akan menjalankan dua-duanya, kosong dan mengisi kombonya di sini gitu ya. Otomatis dia akan memanggil from petugas atau tabel petugas di sininya. Nah, jadi teman-teman harus pahami isi combo kurung buka kurung tutup ini adalah variabel ya. Variabel untuk meringkas coding programnya. Supaya kalau dipakai dimanapun kita tinggal manggilkan codingnya seperti ini. Nah, ini fungsinya tadi ini ya, meringkas. Nah, jadi teman-teman harus dibiasakan harus meringkas variabel. Karena nanti ya teman-teman kalau belajar di pemrograman web atau PHP itu biasanya codingnya itu banyak sekali ya, bahkan sampai 2000 baris, 3000 baris seperti itu. Nah, kalau teman-teman dari 1 baris sampai ke 3000 baris itu tidak pernah Anda singkat seperti ini ya, Anda buat variabel seperti ini. Nah, nanti teman-teman masih pusing sendiri nanti ya. Baru 1 lembar saja ya, 1 file saja sudah 2000 baris. Nah, bahkan kalau web itu kan bermacam-macam file ya teman-teman ya. Contoh biasanya kalau dia itu berdasarkan formnya, identitasnya. Contoh kita mau bikin persediaan barang ya. Persediaan barang itu kan berarti ada form login. Kemudian ada form barang, form customer, form pelanggan, form pembelian, form penjualan, form retur. Retur itu ada 2 ya, retur penjualan, retur pembelian. Kemudian ada juga laporan. Laporan itu masing-masing form ada laporan sendiri-sendiri. Ada laporan barang, laporan laporan customer dan lain-lain. Nah, itu masing-masing form tersebut menjadi satu ya, satu file gitu ya, satu file. Nah, kemudian dalam satu file itu nanti ada juga koneksi ya, koneksi ke form ini. Itu nanti sendiri-sendiri kalau kita belajar di pemrograman web ya, teman-teman. Nah, itu kalau coding dalam satu file itu Anda tidak ringkas ya, dengan konsep seperti yang di sini variabel, nah nanti bikin kacau ya. Kalau Anda hanya sekedar copy paste tidak masalah ya, tapi kalau Anda mau bikin murni buatan Anda sendiri, Anda harus bisa belajar meringkas variabel. Nah, oke, kita lanjut ke yang lain ya. Nah, ini. Kemudian setelah Anda membuat form login, silahkan nanti teman-teman membuat menu utama ya. Menu utama menggunakan seperti ini. Untuk menunya ini nanti silahkan buat pakai menu strip ya. Menu strip. Kemudian untuk fotonya bebas, silahkan mau pakai yang mana boleh. Anda download di internet juga boleh ya, tidak masalah, bebas. Nah, kemudian nanti diisikan codingnya ya.
Kemudian yang jangan lupa untuk pengaktifan referensi, jika referensi MySQL.datanya belum masuk ke sini, silakan nanti di add ya, add di sini ya. Nah, jadi MySQL.data ini instalasinya dari tadi ya, Microsoft Ado 6.25 MSI tadi ya, yang di awal tadi. Kalau belum ada silakan dimasukkan. Jadi ini harus ada ya. Nah, nanti silakan masuk ke referen ya, ke pengaturan option, masuk ke referen ya. Nah, kemudian silakan nanti buat modul. Nah, modul ini untuk digunakan untuk mengkoneksikan antara database Anda dengan projectnya. Nah, di sini kita buat ringkas ya, ringkas sama seperti yang ada di pemrograman web. Dia ada file khusus DB koneksi. Nah, kalau di sini juga sama, saya buat namanya DB koneksi. Nah, di sini fungsinya untuk mengkoneksikan ke servernya ya. Nah, di sini untuk servernya teman-teman juga harus dilihat ya. Untuk usernya masih kosong, menggunakan root ya, passwordnya kosong, database-nya menggunakan DB komputer toko. Nah, kalau teman-teman nanti di database-nya dirubah menjadi DB persediaan, nanti di sini juga harus dirubah DB persediaan ya. Ini. Jadi import MySQL data MySQL client ini adalah instalan dari file pendukungnya ya, teman-teman ya. Nah, oke. Kemudian nanti silahkan dibuat tutorial ya, membuat database-nya bagaimana, menginstal konektor 6.25 seperti apa, membuat form login, membuat form menu utama, membuat connect.db, kemudian nanti silakan dijadikan satu file dengan aplikasi RAR, kemudian nanti dikirim di Google Classroom pada waktu mid semester ya. Jadi ini pertemuan keempat ya teman-teman ya. Jadi ada pertemuan kelima sama keenam dan 7. Ada 3 pertemuan lagi ya. Teman-teman silakan dibuat. Nah, nanti dikirim di Google Classroom ya. Nah, mungkin teman-teman kalau ada yang kesulitan bisa WA ke saya langsung atau lewat file chatting ya. Atau bisa juga teman-teman bertanya di Siakat ya. Kemudian untuk filenya sudah saya bagikan kemarin ya di pertemuan ketiga. Jadi silakan dibuat untuk oke, silakan dibuat untuk tugasnya ya. Nah, mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri ya. Silakan. Oke. Oke, kita coba ya membuat database teman-teman, mungkin ada yang lupa ya. Nah, saya buka dulu untuk database saya menggunakan SAM ya. Oke, silakan. Mungkin ini saya demokan sedikit ya. Nah, ini contoh SAM ya. Saya punya database SAM menggunakan versi 3.2.4 ya. Nah, kalau sudah silakan masuk ke browser ya. Nah, masuk ke browser. Oke. Oke, ini saya coba untuk membuat database ya, teman-teman ya. Oke, jadi silakan nanti buka menggunakan localhost ya. Nah, localhost php myadmin. Oke, ini Mbak Nurul ya.
permasalahannya di bagian koneksi ya. Oke. Oke, Mbak Nurul ya, nanti bisa dipraktekkan dulu ya di tutorial di sini ya. Di sini kalau teman-teman sesuai dengan yang materi di sini Anda praktekkan. Yang pertama di sini silakan Anda install VB.NET 2010 ya. Nah, 2010, 2008 juga boleh ya, 2012 juga boleh. Cuman saran saya pakai 2010 ya. Nah, kemudian silakan nanti diinstal dulu ini MySQL Connector Net 6.25 sama menginstal database SAM versi terbaru ya. Nah, kalau teman-teman sudah menyesuaikan dengan contoh yang saya tampilkan di PowerPoint ya. Nah, di PowerPoint sudah sama, baik itu database-nya namanya ini ya, kemudian tabelnya menggunakan tabel petugas ya, contoh ya. Kemudian Anda buat project, membuat formnya ini ya, sudah sesuai, ini sesuai. Kemudian membuat menu utamanya juga sesuai penamaannya ya. Kemudian untuk koneksinya ini juga Anda buat, pasti nanti di sana pasti akan jalan ya, pasti akan jalan. Nah, mungkin nanti teman-teman dicoba dulu ya, sementara dicoba dulu, disesuaikan dulu dengan yang ada di sini ya, teman-teman ya, dengan PowerPoint. Nanti kalau ada kendala untuk Mbak Nurul ya, atau teman-teman yang lain, nah nanti akan saya remote ya. Kadang untuk permasalahan itu berbeda-beda ya, walaupun pada waktu mengerjakannya sama ya. Kadang kita trader pada waktu memberi nama itu juga nggak bakal bisa terkoneksi kalau namanya tidak sesuai ya. Oke, jadi teman-teman dicoba dulu ya, dicoba dulu. Nanti kalau ada permasalahan tidak bisa login atau tidak bisa terkoneksi ya, karena di dalam pemrograman client server itu yang terpenting kita bisa login ya. Loginnya itu menyesuaikan dengan yang ada di dalam isi database ya. Jadi contoh untuk database petugas, untuk nama name-nya itu admin ya, passwordnya admin. Nah, otomatis pada waktu Anda jalankan login di sini, kodenya admin, passwordnya admin, diloginkan pasti langsung otomatis membuka menu utama ya. Menu utama ya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin untuk hari ini ya, ini nanti akan saya praktekkan dulu membuat formnya, membuat database-nya ya. Kemudian nanti minggu depan ya, teman-teman hari ini dibuat dulu, dicoba dulu. Minggu depan kita akan ulang lagi ya, bagaimana cara mengkoneksikan. Nah, kalau teman-teman langsung bisa jalan tanpa harus saya buatkan apa namanya tutorialnya atau saya praktekkan di sini bisa jalan, berarti bagus ya, bagus. Nah, jadi nanti teman-teman dicoba dulu ya. Nah, jangan khawatir Mbak Nurul ya, nanti pasti akan kita jelaskan step by stepnya ya. Nah, silakan dibuat dulu ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang nggak bisa membuat database, ini saya buatkan dulu contohnya ya. Silakan nanti Anda buka localhost/phpMyAdmin ya. Baru kemudian silakan Anda klik new ya, new. Kemudian Anda buat database-nya ya. Database-nya namanya adalah db_komputer toko ya. Nah, ini berhubung punya saya sudah ada, ini saya kasih angka 1 ya. Kemudian langsung create saja. Nah, setelah kita buat db komputer toko 1, di sini ada create tabel ya. Silakan Anda buat tabelnya. Tabelnya namanya adalah petugas ya. Petugas. Untuk kolomnya, filenya ada berapa? Contoh di sini tadi untuk kolom database-nya ada 4 ya. Ada ID petugas, nama, jabatan, sama password. 4, kita klik go ya. Kemudian kita isikan ID petugas ya. Nah, ini ID petugas. Kemudian nama. Nah, ID petugas. Nama jabatan ya, nama jabatan.
sama password ya. Nah, biasanya teman-teman itu kalau mau mengkoneksikan ya, padahal sudah sesuai dengan tutorial ya. Biasanya teman-teman itu kesalahan pada waktu menginputkan name yang ada di sini biasanya ya. Jadi name yang ada di sini kadang codingnya tidak sesuai dengan di projectnya ya. Nah, jadi teman-teman harus lihat ya, menyesuaikan ya. Nah, kemudian ini variabelnya adalah varchar juga ya tadi. Nah, varchar. Kemudian ini kan varchar ya. 50, 250, 50, 50 ya. 0, 0, 0 ya. Nol. Nah, ini 0, 0, 0 sama ini not 0 ya. Ini 50, 250 ya. Nah, ganti 200 tidak apa-apa, 250 juga tidak apa-apa ya. 50, ini juga 50, ini juga 50 ya. Terus kalau sudah selesai langsung aja ya di klik save. Nah, save, otomatis nanti akan keluar tabel petugas. Ya, petugas ini ya, teman-teman. Nah, ini ya. Jadi sudah membuat tabel petugas. Ya, ada ID petugas, nama, jabatan, sama password. Jangan lupa diisikan namanya dulu ya. Jadi untuk mencoba nanti di aplikasinya. Nah, ini dibuat menggunakan insert ya. Nah, ID petugasnya contoh diganti 001, nama admin gitu ya. Admin, jabatannya contoh admin, passwordnya admin. Nah, ini klik go ya. Jadi diisikan dulu sementara ya, walaupun nanti pada waktu kita membuat form petugas, nanti kan setelah mid semester kita nanti juga akan membuat form petugas untuk mengisikan kode yang di sini atau isian data yang di sini nanti menggunakan form ya nanti ya. Tetapi di sini saya akan tekankan konsepnya dulu di dalam pemrograman client server. Jadi teman-teman bisa mengintegrasikan antara database-nya dengan dengan projectnya ya. Jadi ini contoh ya, dibuat ini. Nah, klik ya. Nah, sudah diisikan. Nah, ID petugasnya 01, admin. Nah, kemudian setelah itu teman-teman ya, silahkan aktifkan Visual Studio 2010 ya, ib.net-nya ya. Nah, diaktifkan. Nah, ini diaktifkan seperti ini. Nah, kalau sudah silakan Anda buat projectnya ya. Untuk membuat project kita bisa klik file new project, ini juga boleh. Langsung di sini juga tidak masalah. Nah, tetapi kalau nanti Anda mau membuka project yang sudah kita buat menggunakan open project ini ya. Nah, contoh kita buat new project ya. Projectnya saya buat dengan nama ini ya. Namanya adalah PR persediaan. Nah, kita klik OK ya. Klik OK. Nah, kita simpan ya, file save. Jangan lupa disimpan ya. Save all ya, save all, disimpan semua. Silakan Anda arahkan lokasinya ya. Lokasinya contoh silakan diarahkan ke drive D contoh ya. Di drive D di punya saya itu di pengajaran ya. Saya buat di sini. Nah, saya buat form baru. Ini contoh, ini project ya. Project SKP 182 ya. Nah, ini buat seperti ini. Dimasukkan, kemudian di select folder, kemudian diklik save ya. Save. Nah, otomatis nanti teman-teman kalau mau dilanjutkan lagi, Anda tinggal dibuka ya formnya di sana tadi.
Kemudian silakan dibuat seperti ini ya. Di sini labelnya ya. Nah, labelnya ini juga label ya. Kita ganti name filenya, teksnya di sini ya. Ini contoh user ya. Nah, ini password. Password. Nah, ini passwordnya ya. Nah, kemudian nanti buat text box-nya ya. Text box. Nah, ini text box. Nah, ini 2 kali. Nah, di copy paste juga boleh ya. Nah, kemudian untuk text box ini jangan lupa diberikan nama ya. Nah, namanya harus di name di sini ya. Anda cari name mn. Name ini ya. Ini diganti ya. ed user. Nah, kemarin tadi di sini ed petugas ya kalau nggak salah ya. Nah, cek dulu ya. Mohon maaf, ini adalah ed ID petugas ya. ed ID petugas. Berarti silakan Anda isi sama dengan yang tadi. ed ID petugas. ed ID petugas ya. Petugas. Kemudian di sini ada ed ID password ya. ed ID password ya. Nah, password. Nah, ini. Jadi yang perlu kita lihat ya teman-teman, itu berada di posisi name di sini ya. Nah, ini contoh name-nya diganti flogin ya. Nah, untuk name-nya teksnya adalah form login. Ini ya. Nah, ini. Jadi teman-teman untuk merename-nya di sini harus dipastikan sekarang ya. Jangan nanti setelah diisikan coding baru Anda rename. Nanti biasanya akan error ya. Jadi ini untuk merename-nya dibuat sekarang ya. Nah, ini di rename flogin. Ini ya. Jadi harus sekarang untuk ngerename-nya. Kalau ngerename-nya nanti setelah Anda isikan codingnya di sini ya, setelah di sini diisikan, biasanya ininya nggak berubah ya. Jadi mengakibatkan aplikasi Anda malah error ya, teman-teman ya. Jadi harus diedit dari mulai awal. Jangan sampai sudah selesai coding baru Anda editi semua name-name-nya ya. Jangan seperti itu. Jadi dibuat apa namanya, desainannya dulu disesuaikan baru diisikan kodenya. Jadi beda dengan yang ada di VB6 ya. Kalau VB6 Anda rename sendiri langsung sini bisa ya. Tapi kalau yang VB.NET itu kendalanya di situ. Jadi kalau formnya belum clear ya, sudah Anda isikan coding, nah, nanti sebagian coding akan error. Nah, error ya. Oke, ini setelah itu kita buat button ya, button. Nah, button ini ya, button. Nah, ini kita buat 2 ya. Nah, untuk button di sini ada 2 bedanya ya. Yang pertama ini adalah teksnya itu yang tampilan luarnya. Jadi contoh di sini adalah close-nya ya. Close itu bagian luar di sini. Close, dan ini contoh ini login gitu ya. Nanti silakan disesuaikan dengan anunya, apa di tutorial di presentasinya ya. Login contoh ya. Nah, ini sama yang di sini itu berbeda ya. Jadi untuk codingnya, nah yang di sini tadi ya, ini kan login sama batal ya. Nah di sini untuk nama login ini berarti Anda cari di sini ya, namanya adalah BT login name-nya. Berarti BT login sama BT batal ya. Nah untuk memberi nama BT login sama BT batal itu berada posisi di name. Jadi teman-teman harus diingat untuk name di sini itu adalah fungsinya untuk mengintegrasikan antara project dengan database.
Jadi codingnya itu yang dibaca adalah name di sini ya, bukan berada di posisi teks di sini enggak. Kalau di VB6 itu bukan teks tapi namanya label ya, kalau nggak salah ya teman-teman ya. Nah, kalau VB6. Ini name, ini kita buat BT login. Nah, kalau di sini namanya BT batal ya. Mohon maaf ini keliru. BT batal ya. Dan ini adalah BT login. Nah, BT login seperti ini. Kemudian di sini nanti silakan Anda ganti ya. Tambahkan di sini login form login ke sistem. Nah, silakan. Boleh ya, silakan tulis ya. Bentar ya. Bukan di name ya, tapi di teks ya. Biru. Karena di name itu kalau kita kasih spasi tidak bisa ya. Form login ke sistem. Nah, ini kalau Anda mau memperbesar ya, memperbesar size-nya ya tinggal diklik di sini ya. Atau teman-teman bisa langsung masuk ke fontnya ya. Font seperti ini diklik ya. Nah, kita mau kasih warna, mau kita kasih tebal, kita perbesar ya. Untuk hurufnya kita kasih seperti ini, boleh ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita kasih under, garis bawah, oke. Nah, muncul seperti ini ya. Nah, ini contoh form login. Seperti ini ya. Ini kita simpan ya. Nah, kalau sudah selesai membuat form login, nah, kita membuat menu utama ya. Nanti teman-teman silakan diisikan codingnya ya. Tinggal di double klik sini, tinggal diisikan sesuai dengan database yang di sini ya. Ini. Nah, teman-teman nanti khusus yang ini, karena ini saya buat bisa di copy, boleh di copy juga tidak masalah untuk mempercepat ya. Tapi teman-teman harus memahami ya. Jadi teman-teman bukan hanya sekedar copy paste, tapi Anda memahami konsepnya di sini ya. Kenapa kok saya harus membuat isi combo seperti ini ya. Kemudian kenapa kok di form login harus dipanggil ininya. Nah, ini teman-teman harus memahami di sini ya. Nah, ini mungkin teman-teman kalau pengen kerja cepat copy paste juga tidak apa-apa. Ya copy paste di sana gitu ya. Nah, kalau yang di sini ini juga sama. Nah, ini juga bisa di copy paste ya. Nah, nih. Kemudian silakan Anda nanti buat form menu utama ya. Menu utama buatnya juga sama di sini ya. Jadi nanti project ini akan dilanjutkan di pertemuan setelah meet ya. Teman-teman nanti membuat project komplek ya. Nanti ada form barang, ada form petugas, ada form pembelian, penjualan, ada laporan dan lain-lainnya ya. Nah, ini Anda buatnya dari sini ya, add new form ya, Windows Form ya. Nah, gini. Nah, Anda klik Windows Form. Nah, nanti silakan dibuat ya. Name-nya di sini adalah form menu utama atau langsung menu utama juga boleh ya. Menu utama. Nah, kemudian ini kita rename jadi menu utama. Nah, ini ya. Ini mohon maaf nih titik VB-nya jangan sampai hilang ya. Nanti kalau hilang nggak bakal bisa dijalankan ya. Nanti akan muncul icon error. Menu utama ya. Menu utama. Nih. Name-nya juga menu utama. Nah, untuk membuat menu utama, teman-teman bisa menggunakan ini ya. Nah, tadi menggunakan menu strip ya. Menu strip. Kita klik di sini ya. Teman-teman tinggal diklik di sini ya. Contoh di sini ada master, ada transaksi ya. Ada laporan. Nah, kemudian di master di bawahnya lagi ada subnya. Contoh ada login, kemudian ada form petugas ya, kemudian ada form barang, ada customer, kemudian ada supplier dan lain sebagainya. Kemudian untuk transaksinya ada transaksi penjualan, kemudian ada transaksi pembelian, kemudian ada retur ya,
retur pembelian atau retur beli juga boleh ya. Retur beli, ada retur jual. Nah, seperti ini. Kemudian untuk laporannya bisa dibuat laporan barang masuk atau barang jual atau barang keluar atau stok apa gitu ya teman-teman ya. Kita klik gini. Nah, untuk gambar teman-teman bisa kasih image ya. Image-nya silakan Anda cari di sini ya. Nah, bisa pakai picture box juga boleh ya. Kita buat seperti ini. Nah, nanti ada image-nya ya. Nah, kita browse ya. Image-nya itu berada di ini ya, background ya. Diklik. Nah, contoh kita mau import dari laptop. Nah, kita buat ini, kita cek ya. Nah, coba gambarnya apa saja ya. Kita cek dulu. Saya munculkan ya. Nah, contoh saya buat yang ini. Nah, klik ini aja. Kita oke. Nah, nanti muncul seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, ini untuk gambarnya. Nah, kalau menyesuaikan dengan gambarnya nanti kita pilih kalau nggak salah border style straight ya. Nah, yang mana ya? Ini ya, size mode straight image ya. Nah, straight image nggak bisa. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti dicari ya teman-teman ya biar menyesuaikan dengan gambarnya itu kalau nggak salah tuh dipilih di sini straightnya ya. Border style nggak bisa ya. Straight. Oh, ini ya. Background image layout ya, layout dibuat straight. Ya, seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, ini gambarnya. Kita simpan ya, save all. Nah, kita jalankan ya. Kita jalankan nanti akan muncul login ya, form login seperti ini. Ini login. Kalau kita masukkan passwordnya tadi admin ya, admin, kemudian passwordnya admin ya. Nanti kita kalau login langsung otomatis buka ini ya, karena berhubung ini belum saya masukkan kodenya belum muncul ya. Nah, ini coba saya cek dulu. Nah, untuk menu utamanya tadi ya, supaya biar tampil, Anda bisa masuk klik project ya, project persediaan properties. Nah, ini tadi untuk yang MySQL Connect tadi itu berada di reference ini ya. Teman-teman di sini harus sudah terinstall dulu ya. Nah, reference. Ini belum saya install ya. Nah, ini harus muncul di sini ya seharusnya ya sistemnya ya.